supaya kami memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Para pemirsa Janji Manis dan juga semua simpatisan Jemaat Gereja Persekutuan Sidang Kristus, Jemaat Tribakti Jakarta yang hari ini berkolaborasi dengan program Janji Manis. Saya ingin menyapa semua pemirsa di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Amin. Saya percaya bahwa dengan firman Tuhan kita akan ditolong dan kita dikuatkan. Sebab firman berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Amin. Saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama dari Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Yang kedua dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang kedua, dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih. Hari ini saya mau berbicara tentang hati yang dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Hati yang dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa semua kita, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bandingkan Roma 3 ayat 23. Dalam Yosua pasal 1, ketika Yosua mendapat perintah dari Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sampai 3 kali Tuhan Allah harus berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa? Sebab hati manusia mudah takut. Hati manusia mudah mengalami kekuatan. Hati manusia mudah mengalami perubahan. Sehingga Tuhan Allah harus berfirman kepada Yosua, seorang pemimpin besar yang menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dalam bidang kedokteran, menurut penelitian yang beberapa waktu yang lalu telah dipublikasikan di Facebook,
80% dari sakit penyakit yang dialami oleh setiap manusia, 80% itu berasal dari hati dan jiwa. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita bisa menata hati kita dan jiwa kita, maka 80% dapat ditolong oleh Tuhan. Sebab firman berkata, hati yang gembira adalah obat. Amen. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini berkaitan dengan hati dan jiwa. Ini luar biasa ya. Saya ulangi sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mengapa semangat manusia sering patah? Saya mencatat dalam Markus pasal 7, ada 13 dosa dalam hati manusia yang membuat semangat manusia sering menjadi patah. Di sana ditulis dengan jelas, kata Yesus, ada percabulan, pencurian, pembunuhan, pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Lalu ada sakit hati, kebencian. Saya pernah melayani seorang ibu di Medan. 25 tahun dia tidak berbicara dengan saudaranya. Ya. Kalau abangnya datang dari pintu depan, dia keluar pintu belakang dan sebaliknya. Saya katakan, ibu sudah membunuh. Dan waktu itu dia sadar dan dia menangis. Jadi hari ini saya beritahu, seringkali orang Kristen masuk keluar gereja, tapi hatinya mengalami galau, hatinya mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebencian salah satunya. Kalau kita melihat bagaimana sejarah Yusuf diproses dalam kitab Kejadian, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yusuf di dalam providensia Allah, di dalam pemeliharaan Allah berkata, bahwa untuk memelihara semua kalianlah Tuhan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Haleluya. Itulah providensia Allah. Itulah pemeliharaan Allah. Yusuf melihat bahwa Tuhan memelihara orang-orang Israel, memelihara semua saudara-saudaranya, termasuk dengan Yakub. Oleh karena providensia Allah, oleh karena telah ditetapkan oleh Allah, sehingga apa yang dia mimpikan digenapi oleh Tuhan. Jadi Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Meskipun dia dianiaya, meskipun dia dibuang di dalam sumur. Ya. Apakah Bapak, Ibu, saudara dan saya pernah dibuang ke dalam sumur? Belum. Berikan pengampunan. Ya. Hari ini saya beritahu, seringkali kita mengalami berbagai kendala, berbagai tantangan di dalam hati kita. Karena hati ini tidak bergembira karena Tuhan. Sebab firman berkata, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Haleluya. Di tengah-tengah tantangan COVID-19 ini, saya mau beritahu kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, juga jemaat GPSK Tribakti, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Haleluya. Amin. Itu firman Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan. Kita memuji Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Apa yang membuat kita sehingga kita tidak bisa memuji Tuhan dari jiwa kita yang paling terdalam, itu adalah kelalaian. Apa yang membuat kita sehingga kita tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan dari pusat hidup kita yang paling terdalam. Katakan kepada jiwa kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.
Hari ini saya mau mengajak kita, kalau ada persoalan-persoalan yang kita simpan di dalam hati, biar hari ini kita selesaikan. Amin. Di dalam ibadah ini. Kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan sakit hati kita terhadap siapapun. Dan izinkan firman dan roh merestorasi kehidupan kita, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Sebab Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Hal yang kedua, hati yang dipulihkan oleh kasih karunia Allah membawa kita supaya waspada terhadap dosa. Firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 18, jikalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Oh, ini luar biasa. Ya. Jadi dosa menurut perjanjian lama bukan berbuat. Ada niat saja, Tuhan tidak mendengar. Seringkali banyak orang Kristen berdoa dan tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Karena niat hatinya jahat. Niat hatinya diikat oleh kefasikan, diikat oleh roh-roh yang sementara bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan ini kita harus waspada. Saya mengajak seorang mahasiswa membaca Matius pasal 24 ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12. 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Iya. Alkitab mengatakan dan makin bertambahnya kedurhakaan. Paulus di dalam ilham Roh Kudus menjelaskan tentang apa itu kedurhakaan. Saya akan membacakannya supaya kita memahami apanya itu Efesus pasal yang kedua. Saya baca dari ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sementara atau sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu roh-roh dunia ini. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kedurhakaan adalah orang-orang yang hidup menurut ajaran-ajaran dunia ini. Roh yang sementara bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu kedagingan. Pikiran yang jahat, itulah orang-orang yang harus dimurkai. Dan Paulus dengan jujur menulis hal ini kepada jemaat di Efesus. Jadi kalau kita secara pribadi satu hari makan 3 kali secara jasmani, lalu kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa, berarti sebenarnya kita hidup secara jasmani, tapi rohani kita lagi mati. Izinkan saya sering mengutip ada Pendeta Ponsus Takaliwang. Dia berkata begini, di gereja banyak sekali mayat-mayat berjalan dalam tanda petik. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya berpusatkan kepada hal-hal lahiriah. Tapi spiritualitasnya, kerohaniannya mengalami stagnasi, mengalami kemandekan. Sehingga tidak ada keseimbangan antara yang rohani dan jasmani. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu tidak pernah berdoa atau sudah terjatuh di dalam rutinitas, ibadah kita sudah terjatuh di dalam rutinitas, hari ini saya mau mengatakan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah terjatuh di dalam rutinitas, berarti kita telah kehilangan kasih yang mula-mula. Di dalam Efesus pasal 2, di dalam kitab Wahyu pasal 2. Tuhan mencela jemaat Efesus yang memulai dengan roh, tapi dalam perjalanan hidup mereka menjadi duniawi sehingga kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin kita sudah mengikut Tuhan 10 tahun, 15 tahun, tapi hari ini kita mengalami kehilangan kasih yang mula-mula. Hari ini saya beritahu, jangan sampai Tuhan muntahkan kita. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sadar dan bertobat, termasuk pemirsa di rumah di seluruh Indonesia, ukuran standar firman Tuhan harus kita ikuti. Kalau enggak omong kosong itu, kita tidak bisa mengasihi Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Hanya teori omong kosong. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan adalah kita menghidupi iman. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Kita meresponi firman Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus meresponinya. Itulah sikap para nabi dan juga para rasul dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika mereka bertemu dengan sang firman, mereka meresponinya. Hari ini saya beritahu, kalau firman Tuhan datang kepada kita, mari kita meresponinya dan kita bertobat kembali kepada Tuhan, supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Hal yang ketiga, kasih karunia, hati yang dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan, membawa setiap kita harus membuka hati. Roma 5 ayat 5 mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Siapa yang sudah menerima kasih karunia Allah, menerima Roh Kudus di dalam hidupnya? Amin. Joyce, ini pertanyaan prinsip ini, ya. Kiranya Tuhan menolong kita nanti di puncak. Kita ada, bukan jalan-jalannya. Ya, ada baptisan selam. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika kiranya Tuhan menolong kita, nanti acara retreat di GPSK tanggal 29 dan 30. Ada baptisan selam. Amin. Saudara harus mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara harus bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam. Amin. Ya. Biasanya kalau di gereja Protestan, ya, baptisan anak, ya, itu sebenarnya penyerahan anak. Saya ingin luruskan itu, ya. Jadi dalam reformasi, dalam sejarah gereja, Luther belum sempat merestorasi baptisan. Makanya banyak sekali gereja-gereja ikut rantiso. Itu artinya percik. Tapi baptiso artinya kita dimandikan. Nah itu. Sebagai tanda kita mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Itulah baptiso. Ya. Jadi kalau saudara di gereja yang dahulu, ya, pernah baptis kecil, itu identik dengan penyerahan anak. Jangan keraskan hatimu. Berikan hatimu untuk dipimpin oleh firman dan roh. Menggenapi semua firman di dalam kehidupannya. Saudara harus baptis, mati bersama-sama dengan Kristus. Dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Saya ingin mengelaborasi Yesaya 57. Saya akan nafsirkan ini dengan
hukum penafsiran nubuat. Saya baca Yesaya 59 ayat 15 dan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Jadi ini janji Tuhan. Yesaya bernubuat kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus kepada orang-orang Yehuda, bahwa ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka hati mereka akan dipulihkan. Ya, itu nubuat bermakna ganda, ya, yang disebut juga dengan double reference. Jadi suatu nubuat sudah berlaku pada zaman Yesaya, tapi nubuat itu juga akan berlaku pada zaman yang akan datang. Jadi nubuat ini juga berlaku untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di zaman ini. Tidak ada orang yang dapat memulihkan kehidupan kita. Tidak ada orang yang dapat menghidupkan semangat kita. Kalau Bapak Ibu mau dipulihkan supaya kita tetap semangat, tetap antusias, kita harus datang kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya kita ditolong oleh Tuhan. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, para pemirsa di rumah yang tidak pernah belajar firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, ada indikasi saudara mulai sakit jiwa. Sebab Yesus menjamin firman-Nya, orang yang belajar kepadaku, dia akan memperoleh kerendahan hati, akan memperoleh kelemah lembutan, dan akan memperoleh ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu mau mengatasi COVID-19, tidak bisa dengan cara kita. Izinkan saya mengutip Mazmur 91. Siapakah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Orang yang telah membuka hatinya untuk firman dan Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Siapakah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Orang yang melepaskan pengampunan bagi siapa saja yang menyakitinya. Siapakah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Orang yang hatinya dikenal baik. Kata firman Tuhan dalam Filipi pasal 4, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Hati kita mau diketahui semua orang. Ya. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Sehingga kehendak, perasaan yang akan kita lakukan dalam bentuk perilaku dan perbuatan kita, itu terpancar dari hati. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, implementasinya
sikap kita kepada orang akan positif. Tapi kalau hati kita penuh dengan dendam, implementasinya akan kepada hal-hal yang negatif. Ya. Jadi hari ini saya mau mengajak kita, ya. Kita tidak bisa melakukan hukum kasih, omong kosong itu, sebelum kita merestorasi hati kita, pribadi lepas pribadi, dengan firman dan roh, supaya firman memperbarui kita, firman mengampuni kita. Sebab Yesus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Itulah kebenaran yang kekal, yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lahir di Bethlehem, mati, tergantung di salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan diri lebih kepada 500 orang. Kemudian dia naik ke sorga. Dia mengutus Roh Kudus bersama dengan Bapa. Ada di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Yesus.